Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lailatul Rahmi dengan NIM 2230306035 dengan program studi Psikologi Islam. Untuk memenuhi tugas akhir kuliah saya akan mempresentasikan hasil penelitian saya yang berjudul Peran Orang Tua dalam Mengembangkan Kecerdasan Emosional Anak Usia Dini. Pada bab 1 mengenai latar belakang, orang tua merupakan tokoh utama dalam proses tumbuh kembang anak, termasuk dalam mendukung perkembangan kecerdasan emosional. Peran orang tua meliputi pengasuhan, pemberian nilai moral, hingga menciptakan lingkungan keluarga yang harmonis. Keterlibatan aktif orang tua dapat meningkatkan kemampuan regulasi emosi, hubungan sosial, dan prestasi akademik anak. Namun, tantangan modern seperti pengaruh media sosial dan teknologi seringkali menghambat pengembangan kecerdasan emosional anak jika tidak diawasi dengan baik. Pendekatan pengasuhan demokratis serta komunikasi yang baik antara orang tua dan anak menjadi faktor kunci dalam membina kecerdasan emosional. Selain itu, tingkat pendidikan dan status sosial ekonomi turut mempengaruhi kualitas pengasuhan. Kolaborasi antara orang tua dan lembaga pendidikan juga diperlukan untuk mendukung perkembangan emosional anak secara optimal. Orang tua harus memahami pentingnya kecerdasan emosional anak, mengakui peran mereka sebagai pendidik utama, dan berkomitmen membina kemampuan emosi anak untuk keberhasilan masa depannya. Selanjutnya, fokus dan subfokus penelitian. Penelitian ini berfokus pada peran orang tua dalam mengembangkan kecerdasan emosional anak, sedangkan subfokusnya strategi yang dapat diterapkan oleh orang tua untuk mengembangkan kesadaran emosi anak. Bagaimana cara orang tua berkomunikasi dalam mendampingi anak dalam mengatur emosi mereka, bagaimana orang tua berusaha untuk mengembangkan empati dan keterampilan sosial pada anak-anak mereka, apa saja tantangan dan solusi yang dihadapi orang tua dalam mengembangkan kecerdasan emosional anak mereka. Selanjutnya, manfaat penelitian. Yang pertama, manfaat teoritis. Menyumbangkan pemikiran terhadap pengembangan teori dan konsep mengenai peran orang tua dalam pembentukan kecerdasan emosional anak. Yang kedua, memperdalam pemahaman mengenai ketertarikan antara metode pengasuhan orang tua dan evolusi kecerdasan emosional. Yang ketiga, berfungsi sebagai acuan untuk penelitian mendatang dalam ranah psikologi perkembangan anak serta pendidikan keluarga. Manfaat praktis untuk para orang tua untuk memberikan masukan dan saran kepada orang tua agar mereka lebih aktif dalam membimbing dan memperhatikan anak-anak mereka, sehingga anak-anak dapat lebih termotivasi dan bersemangat dalam belajar, yang pada gilirannya akan mendukung pengembangan kecerdasan emosional mereka. Manfaat untuk para pendidik dalam rangka memperkuat kolaborasi dan komunikasi antara pendidik di institusi pendidikan dengan orang tua. Penting untuk fokus pada pengembangan kecerdasan emosional anak. Manfaat untuk para peneliti untuk memperoleh pemahaman yang mendalam mengenai peran pendampingan orang tua dalam mengembangkan kecerdasan emosional anak. Masuk ke penelitian terdahulu. Yang pertama, studi yang dilakukan oleh Saputra dan Widianto 2020 berjudul Hubungan Keterlibatan Orang Tua dengan Kecerdasan Emosional Anak Usia Sekolah. Penelitian ini mengungkapkan bahwa anak-anak yang menerima bimbingan emosional yang memadai dari orang tua menunjukkan kemampuan yang lebih unggul dalam mengelola emosi serta membangun hubungan sosial. Yang kedua, penelitian yang dilakukan oleh Widodo 2021 yang berjudul Analisis Kesenjangan Pemahaman Orang Tua tentang Kecerdasan Emosional. Penelitian ini menunjukkan bahwa 65% orang tua masih menekankan pengembangan kecerdasan dan kurang memberikan perhatian pada aspek emosional anak. Masuk pada bab 2, kajian teori. Yang pertama, landasan teori yang menyangkut tentang pengertian peran orang tua. Peran orang tua adalah aspek yang sangat krusial dalam perjalanan anak menuju kedewasaan. Anak dididik untuk menemukan identitasnya dan berdaya untuk menjadi dirinya sendiri. Oleh karena itu, anak diberikan kesempatan untuk menentukan pilihan profesi yang akan ditekuni berdasarkan keahlian yang dimilikinya. Dalam konteks ini, peran orang tua adalah memberikan masukan, arahan, dan pertimbangan terhadap pilihan yang telah diambil oleh anak untuk mencapai kesuksesan yang mereka capai saat nanti.
Selanjutnya masuk ke fungsi orang tua dalam keluarga. Yang pertama, berfungsi sebagai pendidik awal bagi anak, memberikan wawasan mengenai emosi, cara mengelolanya, serta berinteraksi dalam konteks sosial. Yang kedua, berperan dalam membangun lingkungan yang memungkinkan anak untuk memahami dan mengelola emosinya secara efektif. Yang ketiga, berkontribusi dalam membimbing anak untuk memahami norma-norma sosial melalui interaksi yang berlangsung dalam kehidupan sehari-hari, sehingga anak dapat mengembangkan kemampuan berempati dan berkomunikasi dengan individu lain. Yang keempat, menyediakan rasa aman dan kasih sayang yang esensial untuk membangun fondasi emosional yang stabil para anak. Masuk ke karakter emosional anak yang perlu dibentuk orang tua. Yang pertama, kesadaran emosional. Yang kedua, pengendalian emosi, empati, keterampilan sosial, kemandirian emosional. Nah, apa aja sih kendala-kendala dalam peran orang tua? Yang pertama, minimnya pemahaman di kalangan orang tua mengenai signifikansi kecerdasan emosional dalam perkembangan anak usia dini sangat mencolok. Yang kedua, kesibukan orang tua dalam pekerjaan atau tekanan ekonomi seringkali mengurangi waktu yang berkualitas bersama anak, sehingga pengembangan aspek emosional anak tidak dapat berlangsung secara optimal. Yang ketiga, pola asuh yang tidak tepat. Yang keempat, kurangnya kesadaran terhadap regulasi emosi di kalangan beberapa orang tua, menyebabkan mereka mengalami kesulitan dalam mengelola emosi, sehingga tidak dapat berfungsi sebagai teladan yang baik bagi anak-anak mereka. Yang kelima, minimnya interaksi yang konstruktif. Masuk ke pengertian kecerdasan emosional. Kecerdasan emosional merupakan kapasitas untuk mengelola emosi dan mengarahkan mereka menuju aspek-aspek yang lebih konstruktif. Individu dapat bertindak berdasarkan dorongan emosi yang mencerminkan bagaimana mereka dapat beralih ke rasionalitas pada waktu berbeda. Oleh karena itu, emosi memiliki rasionalitas dan logika yang khas. Tidak semua individu mampu merespon dengan cara yang seragam terhadap kecenderungan emosional yang mereka alami. Individu yang dapat mengintegrasikan kemampuan kognitif dan emosionalnya memiliki peluang untuk menjadi sosok-sosok utama dari berbagai perspektif. Selanjutnya kita masuk ke karakteristik emosi anak. Yang pertama, perasaan yang mendalam. Anak kecil merespon suatu stimulus dengan tingkat intensitas yang serupa, baik dalam situasi yang sepele maupun yang kompleks, karena mereka belum dapat mengekspresikan reaksi emosional yang proporsional terhadap rangsangan yang mereka alami. Yang kedua, emosi seringkali terlihat jelas pada anak-anak yang seringkali tidak dapat mengendalikan perasaan mereka dan cenderung menunjukkan reaksi emosi bahkan terkadang berlebihan. Yang ketiga, emosi memiliki sifat yang transien. Anak-anak cenderung mengalami perubahan emosi yang cepat. Dalam waktu yang singkat, mereka dapat beralih dari kemarahan menjadi senyuman atau dari keceriaan menjadi kesedihan. Yang keempat, emosi mengalami perubahan intensitas seiring bertambahnya usia. Pada tahap tertentu, emosi anak yang sebelumnya kuat dapat berkurang, sementara emosi yang dulunya lemah dapat berkembang menjadi lebih kuat. Selanjutnya, faktor-faktor yang mempengaruhi kecerdasan emosi. Yang pertama, metode pengasuhan orang tua. Metode pengasuhan orang tua yang diterapkan seperti pendekatan demokratif, permisif, atau otoriter memiliki dampak signifikan terhadap cara anak dalam mengelola dan mengekspresikan emosinya. Yang kedua, interaksi dan komunikasi dalam keluarga. Yang ketiga, modeling emosi oleh orang tua merupakan proses di mana anak-anak memperoleh pemahaman melalui pengamatan terhadap perilaku emosional yang ditunjukkan oleh orang tua mereka. Selanjutnya, lingkungan keluarga yang memberikan dukungan emosional dapat memperkuat kepercayaan diri anak serta membantu mereka dalam mengembangkan keterampilan regulasi emosi. Yang kelima, ruang sosial. Di samping orang tua, faktor lingkungan sosial seperti teman sebaya, guru, dan masyarakat turut memberikan dampak signifikan terhadap perkembangan kecerdasan emosional anak. Perilaku emosional yang perlu mendapat perhatian orang tua.
Yang pertama, bertengkar. Yang kedua, menunjukkan kemarahan dan kegundahan yang mendalam. Ketiga, menolak. Penolakan dapat muncul sebagai upaya anak untuk menarik perhatian dari individu terdekatnya. Yang keempat, menyampaikan informasi yang tidak benar. Perilaku ini seringkali muncul pada anak-anak, di mana kebanyakan dari mereka berbohong akibat ketakutan akan konsekuensi hukuman. Yang kelima, berbicara dengan cara yang tidak sopan atau menggunakan ungkapan yang tidak pantas. Yang keenam, melakukan pencurian. Selanjutnya kita masuk ke bab 3, metode penelitian. Yang pertama, jenis penelitian. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif melalui penerapan desain studi kasus. Jenis penelitian kualitatif dipilih karena tujuannya adalah untuk menggali dan memahami fenomena secara mendalam, khususnya mengenai peran orang tua dalam mengembangkan kecerdasan emosional pada anak usia dini. Studi ini bertujuan untuk menyajikan pemahaman yang lebih komprehensif tentang elemen-elemen yang berkontribusi terhadap evolusi kecerdasan emosional anak dari sudut pandang orang tua. Selanjutnya, latar dan waktu penelitian. Studi ini dilaksanakan di kawasan Kota Padang Panjang, khususnya di sebuah desa dengan penekanan pada anak-anak usia dini antara 0 hingga 6 tahun yang berada di lingkungan rumah mereka. Studi ini dilaksanakan antara bulan Oktober dan November. Durasi pelaksanaan yang cukup singkat dirancang agar data yang diperoleh dapat dimanfaatkan untuk memahami peran orang tua dengan lebih efisien dalam waktu yang terbatas. Selanjutnya, subjek penelitian. Subjek dalam penelitian ini adalah orang tua yang memiliki anak usia dini, yaitu anak berusia 0-6 tahun yang bermukim di Padang Panjang. Subjek penelitian ditentukan dengan mempertimbangkan kriteria orang tua yang secara aktif terlibat dalam pengasuhan anak dan memiliki pemahaman mendalam mengenai signifikansi kecerdasan emosional anak pada anak usia dini. Selanjutnya, instrumen penelitian. Instrumen yang dilakukan dalam penelitian ini adalah wawancara semi terstruktur dan observasi. Wawancara semi terstruktur dimanfaatkan untuk mendalami pemahaman orang tua mengenai peran mereka dalam mengembangkan kecerdasan emosional anak. Pengamatan dilakukan untuk menganalisis cara orang tua berinteraksi dengan anak-anak mereka dalam konteks kehidupan sehari-hari. Kedua instrumen ini dipandang sebagai alat yang efisien untuk memperoleh data yang komprehensif dan substansial mengenai peran orang tua dalam konteks perkembangan anak usia dini. Selanjutnya, sumber data. Sumber data utama dalam penelitian ini adalah orang tua yang memiliki anak usia dini. Selain itu, data pendukung juga akan diambil dari hasil observasi terhadap interaksi orang tua dengan anaknya di rumah. Data yang diperoleh dari wawancara dan observasi akan diproses untuk memahami lebih lanjut peran orang tua dalam mengembangkan kecerdasan emosional anak. Selanjutnya, teknik pengumpulan data. Proses pengumpulan data dilaksanakan melalui wawancara mendalam dan observasi langsung. Wawancara dilakukan dengan orang tua untuk menggali pemahaman dan pengalaman mereka terkait kecerdasan emosional anak. Observasi dilakukan untuk menangkap interaksi antara orang tua dan anak dalam konteks sehari-hari yang berkaitan dengan perkembangan emosional anak. Selanjutnya, teknik analisis dan interpretasi data. Data yang diperoleh akan dianalisis melalui teknik analisis data kualitatif dengan pendekatan tematik. Langkah awal melibatkan transkripsi wawancara yang selanjutnya dianalisis untuk mengidentifikasi tema-tema utama yang berkaitan dengan peran orang tua dalam pengembangan kecerdasan emosional anak. Analisis data observasi yang dilakukan untuk mengidentifikasi keselarasan atau perbedaan yang mungkin ada dengan hasil wawancara. Analisis data dilakukan dengan mengacu pada teori-teori yang relevan terkait dengan kecerdasan emosional dan pengasuhan anak. Selanjutnya, teknik penjaminan keabsahan data. Dalam upaya memastikan keabsahan data, peneliti ini mengimplementasikan sejumlah teknik, termasuk triangulasi sumber dan triangulasi metode. Triangulasi sumber dilaksanakan dengan membandingkan hasil wawancara dari berbagai orang tua
Sementara triangulasi, metode dilakukan dengan menggabungkan wawancara dan observasi. Di samping itu, proses memberi checking juga dilaksanakan untuk memastikan bahwa data yang diperoleh sejalan dengan pandangan dan pengalaman subjek. Keabsahan data ini memiliki signifikansi yang tinggi dalam meningkatkan kredibilitas hasil penelitian.